Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video ini. Harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, ditambahkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap hal dan urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, mungkin ada yang pernah merasa dirinya begitu susah rezeki, sudah melakukan berbagai usaha, namun rezeki yang diharapkan kurang lancar. Kebahagiaan yang diinginkan juga terasa sangat jauh. Malah kesusahan demi kesusahan datang silih berganti, seolah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Lain halnya saat melihat kondisi orang lain, kita seakan melihat orang tersebut hidupnya begitu mudah, rezeki mereka terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Lalu muncullah rasa iri terhadap rezeki orang lain seiring dengan munculnya pikiran negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang tersebut. Mungkin muncul anggapan kalau uang yang dihasilkan orang lain hasil dari korupsi, hasil dari menipu orang, atau bahkan dia malah bersekutu dengan jin, dengan pesugihan, karena tidak terlihat bekerja keras serta dugaan negatif lainnya. Justru yang harus kita lakukan adalah menghilangkan sifat iri dalam diri kita. Mari sama-sama mengoreksi diri masing-masing ini untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesusahan yang datang termasuk kurang lancarnya rezeki kepada kita karena ulah kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menganiaya hambanya dan senantiasa mempermudah jalan hambanya. Namun mengapa seolah rezeki masih saja sulit datang kepada kita? Sahabatku semua yang dirahmati Allah, perhatikan, ada 9 hal yang dapat menyebabkan rezeki kurang lancar. Siapa tahu masing-masing dari kita masih ada yang melakukan hal tersebut. Namun sebelum videonya ini dilanjut, alangkah baiknya sahabat semua yang belum tekan tombol like, tekan tombol like-nya sekarang. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang. Tekan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Baiklah, kalau sudah saya lanjutkan. Yang pertama adalah apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati. Yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, bisa benda asing, tempat, manusia, dan lain sebagainya. Satu contohnya seperti ini. Kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita karena kita mempunyai benda keramat yang memiliki petuah mendatangkan rezeki. Padahal rezeki datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Apabila rezeki datang melalui seseorang, berterima kasihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah kita dipertemukan oleh Allah kepada orang tersebut, dan bukan beranggapan yang memberikan rezeki adalah si fulan tersebut. Anggapan yang salah adalah kalau kita anggapan yang salah adalah kalau
tidak karena si fulan saya tidak bisa apa-apa, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Berterima kasih kepada si fulan boleh saja, asal tidak terlalu berlebihan. Yang kedua adalah coba perhatikan sholat kita. Misalkan sekarang kita hanya mengerjakan sholat 3 waktu, mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Misalkan masih malas, paling tidak tambah 1 waktu. Kemudian di hari berikutnya tambah 1 waktu lagi. Pertahankan dengan cara bersegeralah menunaikan kewajiban saat terdengar panggilan azan. Hindari menunda. Luangkan waktu 10 menit untuk menunaikan ibadah sholat, karena waktu luang kita semuanya lebih panjang dibanding mengerjakan sholat yang hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit. Yang ketiga adalah hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita berbuat salah atau mengucapkan pernyataan yang menyakiti orang tua, mulailah sekarang untuk menghindari hal tersebut, meminta maaf kepada orang tua kita, karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada ridho orang tua. Lalu bagaimana jika orang tua sudah meninggal sedangkan kita pernah menyakiti hatinya dan belum sempat minta maaf? Paling tidak doakan mereka dengan doa yang baik dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah yang maha belas asih kepada hambanya. Yang keempat adalah apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Dalam hal ini sangat luas penjelasannya, namun saya contohkan yang mudah saja. Dalam harta yang kita dapat ada hak dari fakir miskin, termasuk anak yatim piatu, yakni 2,5%. Untuk itu kita sisihkan sebagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita, lalu berikan kepada mereka. Caranya bagaimana? Carilah anak yatim piatu dan yatim piatu atau orang miskin di daerah kita tinggal dan berikan hak mereka. Kita tidak perlu malu meski yang kita berikan hanya sedikit, karena berawal dari sedikit dengan niat yang tulus itulah awal kita semuanya akan ditambah rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah berdagang dengan jujur. Kalau kita berdagang, apabila hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran, bahkan kalau bisa lebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Apabila jual beli barang, utarakan sesuai dengan kondisinya. Misalnya jual beli HP bekas, jika ada yang rusak utarakan saja dan berikan harga yang pantas. Ada yang bilang jujur akan hancur. Perlu juga diketahui kita akan menerima lebih sedikit daripada yang tidak jujur, tapi yakinlah kita akan mendapat lebih besar di kemudian hari. Orang yang tidak jujur mungkin akan menerima lebih banyak di awal, akan tetapi setelahnya akan mendapatkan sedikit karena perbuatan kurang jujur yang kita lakukan sendiri. Saran untuk kita semua, jika sifat ini masih ada pada kita semuanya, mulailah sedikit demi sedikit kita hilangkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kita lakukan. Yang keenam adalah apabila sudah berumah tangga, hindari untuk menyia-nyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan hidup.
Kalau kita merasa kesal kepada anak, cobalah koreksi diri kita sendiri dulu. Kenapa pasangan dan anak kita belum mampu seperti yang kita inginkan? Lalu diskusikan bersama dan temukan akar permasalahannya. Apabila masih belum menemukan titik terang, berdoalah dan serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencarikan cara yang terbaik sambil tetap terus berusaha. Insya Allah kita semuanya akan ditunjukkan jalan yang terbaik untuk mengurangi masalah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi solusi. Bagi yang belum berumah tangga, ini bisa menjadi pelajaran agar bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik nantinya. Yang ketujuh adalah berbohong. Mungkin benar ada kalanya berbohong itu ditujukan untuk kebaikan, tapi perlu diingat kebaikan yang dimaksud untuk siapa. Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, rasanya itu kurang tepat. Kenapa? Karena bohong itu bisa merugikan orang yang kita bohongi, dan sifat bohong itu bisa membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghilangkan sifat bohong memanglah tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Akan tetapi setiap hari kita bisa kurangi sedikit demi sedikit kebiasaan tersebut, dan mulailah tanamkan dalam diri kita sifat yang jujur. Meski di awal terasa sangat berat, akan tetapi insya Allah kedepannya hidup kita semuanya akan jauh lebih tenang dan lebih nyaman. Yang kedelapan adalah memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Apabila Anda sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal jabatan, misalnya memudahkan urusan orang lain dalam hal korupsi atau menipu. Mungkin jika memudahkan urusan kita akan bisa mendapatkan harta yang banyak, akan tetapi pada akhirnya akan menimbulkan banyak masalah. Begitu juga menjadi pemimpin rumah tangga. Hilangkanlah kesewenang-wenangan, misalnya menjadikan anak maupun pasangan sebagai pembantu rumah tangga. Pasangan dan anak merupakan partner dalam mengarungi bahtera kehidupan. Libatkan mereka dalam setiap mengambil keputusan. Libatkan mereka dengan cara dimintai pendapat. Selama pendapat itu baik, tentunya bisa digunakan. Yang kesembilan adalah pelit dalam mengeluarkan zakat atau sedekah. Sifat ini bisa memicu rezeki kita menjadi sulit. Hukum alam itu berlaku. Maksudnya, apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang merupakan hak orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit mengeluarkan rezeki yang akan datang kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.